Shalom shalom komunitas IPM yang diberkati. Olahraga olah waktu. Ada tips dalam berjalan kaki sehat. Biasakan jalan sehat seminggu minimal 2-3 kali. Yang penting disiplin dan konsisten. Jalan santai saja. Usahakan menciptakan situasi rileks, tidak terburu-buru. Bisa saja sambil merenungkan suatu hal yang menarik untuk dipecahkan permasalahannya, tetapi dengan rileks. Banyak pemikiran brilian bisa kita temukan dalam situasi yang lebih rileks. Jangan berpikir jalan sehat hanya milik orang lanjut usia. Orang muda dan dewasa muda juga bagus kalau melakukan jalan sehat. Jadikan ini momen relaksasi kita. Juga bisa kita sambil berdoa, mendoakan pergumulan kita atau kesejahteraan kota kita sambil kita berjalan kaki. Namun, walaupun dalam posisi berdoa, situasi buatlah lebih rileks. Bukankah situasi doa seperti ini juga bagus dan tidak membosankan? Memang firman Tuhan berkata olahraga terbatas gunanya, tetapi ibadah bermanfaat untuk segala hal. Tetapi kalau kita berdoa sambil berolahraga, hasilnya akan sangat powerful. Banyak orang berkata, saya sibuk, tidak sempat Pak. Saya harus berangkat kerja pagi-pagi, pulang petang-petang. Itu alasan klasik. Pilihan ada pada dirimu. Engkau mau sehat atau mau terpuruk sakit karena engkau memiliki pola hidup yang ceroboh. Olahraga bisa waktu pagi, bisa saja juga di waktu petang, bisa saat weekday, tapi bisa juga waktu weekend. Kita harus memprioritaskan sebelum semuanya menjadi terlambat. Misalnya terserang stroke atau sakit jantung mendadak. Kita perlu menginvestasikan sebagian kecil waktu kita, minimal seminggu 2 kali, maksimum 5 kali. Kenapa saya sebut menginvestasikan waktu kita? Biasanya kalau orang dengar kata investasi pasti semangat. Karena semua yang namanya investasi itu akan menghasilkan margin bagi investornya. Olahraga ini adalah investasi yang sangat penting untuk kesehatan kita. Kadang kita makan terlalu jorok. Kita perlu diimbangi dengan olahraga, bukan dengan minum obat penghancur lemak, obat-obatan anti kolesterol. Bukan itu solusinya, karena obat-obatan juga mengandung unsur kimia. Pasti ada efeknya untuk pemakaian jangka panjang. Hati yang gembira adalah obat yang kuat atau manjur. Jadi saat berolahraga pun jadikan momen ini momen yang menyenangkan. Jangan jadikan sebagai beban. Berolahraga juga jangan terpaksa, tapi buatlah menjadi momen yang betul-betul membuat kita enjoy. Selain sambil berdoa, bisa juga kita buat perjalanan kita itu memiliki cerita, sehingga kita tidak merasa lama dan membosankan. Di sini kata sambil bukan berarti asal-asalan, tetapi sesuatu yang disinergikan sehingga menjadi sesuatu yang membuat kita lebih semangat dan enjoy. Tidak perlu menjadi seorang idealis. Nanti kalau aku sudah beli sepatu, saya baru akan berolahraga. Tetapi niat beli sepatunya tidak ada. Ditunda-tunda. Sudah melangkah saja dengan menggunakan sandal yang nyaman Anda gunakan. Komunitas IPM yang diberkati. Dengan berolahraga, badan menjadi lebih segar, lebih sehat, dan rasa pegal-pegal di punggung dan di pinggang bisa pulih kembali. Stamina juga akan menjadi lebih baik. Kita tidak mudah menjadi lelah. Kalau staminamu mulai menurun saat ini, segeralah memulai berolahraga. Jangan ditunda-tunda lagi. Jadi, selain olahraga juga kita perlu pandai-pandai mengolah waktu kita. Ajak olahraga keluarga kita sehingga menambah semangat kita untuk berolahraga. Dan kita juga dapat mengajak seisi rumah kita untuk hidup lebih sehat lagi. Mumpung kita masih kuat berjalan,
disiplinlah, karena kalau kita tidak sanggup lagi untuk berolahraga, maka kita tidak bisa berjalan sehat lagi dengan normal. Kita akan semakin susah untuk berolahraga. Komunitas IPM yang diberkati, olahraga jangan juga terlalu keras. Apabila Anda sudah lama tidak berolahraga, pilihlah olahraga yang aman. Banyak orang meninggal di lapangan olahraga karena olahraga yang dipilihnya terlalu keras. Juga ada yang sehabis olahraga minum air dingin, mendadak jantungnya kramp. Hindari minuman dingin sehabis olahraga, itu sangat berbahaya. Jangan juga kita lupa untuk gerakan kecil, warming up sebelum kita memulai olahraga kita. Dan juga jangan lupa untuk kita cooling down setelah kita selesai berolahraga. Mengatur pernafasan kita dengan baik, sehingga oksigen banyak bisa masuk di dalam tubuh dan pikiran kita. Komunitas IPM yang diberkati, olahraga santai yang lain yang disarankan adalah berenang. Karena baik jalan santai maupun berenang bisa menggerakkan seluruh bagian tubuh kita, sehingga membuat sirkulasi darah kita menjadi lebih baik. Kadang pilihan lokasi jalan sehat kita membuat kita semakin menyukai. Misalnya kita berjalan di perkebunan atau di pedesaan, di tepi danau atau sungai, atau di saat Car Free Day. Semuanya membuat kita menjadi lebih segar dan tidak membosankan pemandangan yang kita lihat. Juga kita bisa berbincang-bincang dengan santai, dengan rileks. Hal ini juga bisa memperbaiki kualitas komunikasi di dalam keluarga kita. Kita bisa melakukan semuanya, bisa tidak perlu dengan harga yang mahal, dengan harga yang murah pun, bahkan tidak berbayar pun kita bisa lakukan untuk bisa hidup sehat. Berolahraga teratur dan rileks akan meningkatkan stamina kita. Kesehatan kita menjadi lebih baik. Tingkat stres dan depresi kita dapat diturunkan. Dan ketegangan-ketegangan lain di dalam tubuh kita, otot-otot kita bisa diregangkan. Sehingga kita merasa tubuh kita akan menjadi lebih baik dan lebih fit. Apalagi kalau kita sambil berdoa, roh kita akan semakin kuat. Kita bisa berdoa, memuji Tuhan sepanjang perjalanan kita, dan membuat kita semakin menjadi manusia roh yang kuat. Komunitas IPM yang diberkati, marilah kita belajar memperbaiki pola hidup sehat kita, sehingga terjadi keseimbangan antara jasmani dan rohani, dan otomatis akan membuat umur kita lebih panjang dengan pola hidup yang sehat ini. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.